Undang-Undang Cipta Kerja kita yang sekarang nomor 6 tahun 2023 itu di situ kan jelas, ya kan, di pasal 185 junto pasal 156 ada ayat 1, 2, 3 dan 4-nya mengatakan pengusaha yang tidak membayar pesangon itu menjadi tindak pidana. Nah, dan itu kejahatan. Ancaman hukumannya minimal 1 tahun, maksimal 4 tahun. Nah, itu yang kita kejar. Saya kerja udah 21 tahun. Saya sebagai kurir bagian lapangan lah gitu. Emang awalnya sih perusahaan lumayan lancar, penggajian lancar gitu. Sampai beberapa tahun ya perusahaan teman-teman kantor juga kekeluargaan gitu. Nah, ini setelah kejadian kasus Mirna, kopi sianida, itu penggajian mulai tersendat. Mulai tersendat. Harusnya tanggal 1 penggajian bisa mundur sampai tanggal 15 sampai tanggal 30 berikutnya gitu. Nah, saya juga sempat negor ke Pak Edi, Pak kayak gitu. Ini kalau cara penggajian begini, ini karyawan nih gimana gitu, nggak bisa makan dong kalau gitu saya gitu kan. Ada yang nyicil motor gitu, ada yang rumah juga gitu. Nah, Pak Edi sendiri sempat bilang 3 bulan kemudian lah akan lancar kembali gitu masuk penggajiannya. Udah 3 bulan lewat tetap aja masih begitu juga sampai hampir setahun lah, kurang lebih 8 bulan ya penggajian gak normal gitu. Sampai puncak-puncak itu sampai PHK besar-besaran 2018 Februari 21 tuh udah kantor udah nggak ada kegiatan, udah gitu. Kita juga tidak tahu apa sih yang menjadi alasan perusahaan sehingga kita anggap ini sebagai pembangkangan hukum, melawan hukum, sehingga perusahaan hingga saat ini tidak melakukan kewajibannya, tidak menjalankan perintah putusan pengadilan ataupun perintah daripada undang-undang. Totalnya perusahaan dihukum untuk membayar 3,5 miliar kurang lebih untuk 38 orang karyawan. Pernyataan daripada Edi Salehin di podcastnya Karnia Ilyas. Dia mengatakan bahwa dia punya bukti baru yang disimpannya selama ini, yang tidak pernah disampaikannya ke pengadilan. Ya kan? Dia bilang begitu kan, karena dia katanya tidak ingin Jessica hanya dihukum mati supaya tersisa, kan begitu. Nah, ini terus terang aja saya heran, karena di pengadilan jelas hakim bertanya kepada Edi Salehin, apakah ada barang yang kau simpan selama ini? Dia bilang tidak ada. Hakim bisa bertanya kedua kali, katanya kau sering di luaran sana, dia bilang, memiliki bukti itu, masih ada enggak? Dia bilang tidak, dan itu di bawah sumpah loh, ya kan? Ternyata dia sendiri menyatakan ada barang itu, sehingga menurut kami ini ada dugaan menghilangkan barang bukti, dan itu perbuatan pidana kalau terbukti. Ini dugaannya. Nah, itu kan satu hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim gitu. Sangatlah menyedihkan kalau kita sebagai bangsa yang beradab bisa membiarkan seseorang yang tidak bersalah itu dihukum, ya. Karena fakta-faktanya sendiri sudah sedemikian rupa bahwa Jessica itu sungguh-sungguh tidak bersalah. Coba bayangkan saja, tidak ada otopsi, ya, tidak ada otopsi. Bagaimana seseorang yang mati tidak wajar bisa dikatakan mati karena cyanida, padahal tidak diotopsi? Jadi kalau ada orang yang mengatakan itu diotopsi, sebenarnya saya nggak perlu banyak berdebat. Saya tinggal tanya aja, kalau ada itu diotopsi, bawa aja buktinya ke sini. Kenapa di pengadilan nggak ditunjukkan otopsinya? Jadi saya kira kalau ada orang-orang yang menyatakan diotopsi, ya tunjukkan aja barangnya, ya kan? Kita kan tahu di persidangan bahwa itu sebenarnya tidak ada otopsi, yang ada hanyalah pengambilan sampel. Dan berdasarkan keterangan mereka semua, termasuk keterangan daripada Krishnamurti, jelas dia mengatakan no autopsy, no crime. Prof. Edi juga akhirnya mengakui no autopsy, no crime. Jadi kalau Prof. Edi sudah mengatakan bahwa tidak ada otopsi, tidak ada crime, pertanyaannya kenapa ini kasus dibawa ke pengadilan?
inilah merupakan satu pertanyaan yang sangat perlu kita gali gitu ya. Nah, sehingga saya bertanya-tanya, waktu saya bertanya kepada Dr. Slamet di pengadilan, apakah saudara melakukan otopsi? Dia jawab, tidak. Kenapa saudara tidak melakukan otopsi? Dia jawab, atas permintaan polisi. Jadi saya menduga nih, ada pihak tertentu yang menghalang-halangi otopsi. Nah, sedangkan menurut pasal 222 KUHP, barang siapa yang mencegah otopsi, menghalang-halangi otopsi, itu dikenai pidana. Nah, itulah yang perlu sekarang kita persoalkan gitu. Kita nggak ada belusukan dengan Edi, kita nggak pernah kontak sama dia, saya nggak pernah komunikasi. Saya hanya menghimbau begini. Kenapa Edi Salihin sebenarnya hanya berpikir hanya harus Jessica bersalah? Sebagai seorang yang punya anak, kalau kami ajukan bukti-bukti tadi tidak ada otopsi, ya kan, 70 menit setelah dia meninggal diperiksa di dalam lambungnya tidak ada cyanida, mestinya dia kan harus bisa membuka pintu mencari kebenaran yang sebenarnya. Jadi sebenarnya mereka boleh bertanya kepada kami, benar nggak seperti itu? Ya, kalau benar, ya mari. Kalau dia ingin sesungguhnya ingin mengetahui siapa pelaku yang sesungguhnya, datang pada kami. Saya buktikan, saya kasih data-datanya supaya bisa terbukti. Tapi kalau dia terus mengatakan bahwa Jessica sudah bersalah, dialah seakan-akan dia bermusuhan dengan Jessica. Padahal Jessica sebenarnya kan belum tentu bersalah. Itu persoalannya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya